Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. 1 minggu lagi di dalam aktivitas pekerjaan ataupun apapun yang kita lakukan, Allah telah memberkati kita dan kita boleh tiba kembali pada saat ini untuk kita dapat mempelajari bersama-sama ringkasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Dan pada saat ini tidak terasa kita sudah tiba di pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ke-13 di triwulan ini dengan judul Peliharalah Kasih Persaudaraan. Apa yang dimaksudkan dengan peliharalah kasih persaudaraan dan bagaimana harus kita lakukan untuk memelihara kasih persaudaraan ini? Kalau kita membaca di dalam Ibrani 13 ayat 1, dan ini merupakan ayat inti sepanjang minggu ini, di sana dikatakan bahwa peliharalah kasih persaudaraan. Bagaimana caranya kita dapat memelihara akan kasih persaudaraan ini, dan apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat mempraktekkan mengasihi satu dengan yang lain? Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 13 ini, setidaknya Paulus membagikan 3 contoh praktis bagaimana caranya supaya kita dapat mengasihi satu dengan yang lain. Yang pertama adalah memberi tumpangan. Ayat yang kedua, ini melibatkan berbagi apa yang kita miliki dengan orang lain. Kita sudah mempelajari sepanjang triwulan ini apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan. Kita sudah mengetahui bahwa Yesus itu adalah kebenaran kita. Allah memberikan anaknya Yesus untuk mati bagi kita dan memberikan kepada kita jaminan keselamatan dan ucapan syukur kita menuruti akan perintah-perintahnya. Tetapi apabila kita sudah mengetahui itu semua dan kita tidak mempraktikannya, maka itu hanyalah merupakan teori saja. Itulah sebabnya di sini dikatakan, ketika kita mengetahui segala sesuatu ini, yang harus kita lakukan bukan kita menyimpan akan kebenaran ini, tetapi kita mengaplikasikan ini kepada sesama kita. Dan di sini dikatakan bahwa kita harus berbagi apa yang kita miliki dengan orang lain. Tidak hanya dengan orang yang kita kenal, tetapi lebih daripada itu juga dengan orang asing. Apakah kita sanggup untuk melakukan ini? Kalau kita menyatakan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus, kita berpaut kepadanya, dia adalah jangkar kita, maka praktiknya adalah kita harus mengasihi. Salah satunya adalah dengan kita berbagi satu dengan yang lain. Contohnya adalah di sini dikatakan Abraham dan Lot menjamu makan para malaikat walaupun mereka tidak tahu siapa mereka. Ini adalah orang asing, tetapi ketika ada orang datang di perkemahan mereka menyambut dengan baik. Yang kedua adalah dengan mengingat para tawanan dan orang-orang yang dianiaya. Kita harus memiliki rasa simpati dan empati. Tidak cukup hanya kita melihat lalu kita merasa kasihan, tetapi setelah itu tindakannya apa? Mengidentifikasi diri kita dengan mereka, berdoa untuk mereka dan menawarkan dukungan fisik dan emosional. Di zaman ini ada begitu banyak masalah kehidupan yang datang silih berganti, ada begitu banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Dan di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita mengatakan bahwa jangan kita bersikap menutup mata, tetapi kita harus membantu, memberikan dukungan. Bukan kita menyetujui perbuatan salah mereka, tetapi untuk menyatakan bahwa mereka itu tidak ditinggalkan. Masih ada kesempatan apabila bertobat dan meninggalkan akan setiap kesalahan. Dan yang ketiga adalah dengan berbuat baik dan saling tolong menolong. Kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang saling menolong satu dengan yang lain. Kehidupan yang tidak cuek, tetapi kehidupan yang saling peka satu dengan yang lain untuk melihat setiap kebutuhan-kebutuhan. Mengasihi satu sama lain berarti memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau tadi kita sudah melihat kita harus mengasihi satu dengan yang lain oleh karena kita bersaudara di dalam Kristus, ada hal-hal yang harus kita hindari supaya kita tetap dalam kasih persaudaraan ini. Yang pertama adalah amoralitas dan ketamakan. Ibrani 13 ayat 4-5 mengatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan ini yang mengganggu jemaat yang ada di Ibrani. Itulah sebabnya Paulus memberikan nasihat kepada mereka supaya hati-hati, jangan sampai mereka juga ada di dalam tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang difirmankan, yakni mengenai amoralitas dan juga ketamakan. Ada 2 masalah serius yang mengancam kasih persaudaraan, amoralitas dan ketamakan ini. Dan ini sama dengan
penyembahan berhala. Kolose 3 ayat 5. Seks di luar nikah menghancurkan rasa saling percaya dan menghancurkan hubungan keluarga. Tidak sedikit para pria dan wanita yang telah mengalami akan masalah ini, dan pada akhirnya banyak yang depresi, banyak yang mengakhiri akan kehidupan oleh karena merasa sudah terlalu jauh. Itulah sebabnya Paulus memberikan amaran baik kepada orang-orang Ibrani maupun kepada kita saat ini. Hati-hati dengan hal ini. Masyarakat kita mungkin menerima jenis hubungan yang dikutuk oleh Alkitab, tetapi jika harus ingat bahwa orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi oleh Allah. Itulah sebabnya mungkin saat ini ketika ada yang mendengarkan lalu mengatakan, saya sudah terlanjur melakukan akan hal ini. Apa yang harus dilakukan? Setelah kita mendengarkan ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita mengaku setiap kesalahan kita dan mengizinkan Tuhan mengubah akan kehidupan kita. Dan kita tidak seperti yang dulu lagi, karena Allah Maha Pemurah dan Penyayang, dan Dia akan mengampuni, menyucikan kita dari segala jenis kesalahan, asalkan kita datang mengaku, dan dengan pertolongan Tuhan kita tidak melakukan akan kesalahan-kesalahan kita yang sama lagi. Hal selanjutnya yang disinggung oleh Rasul Paulus adalah ketamakan. Apa ini ketamakan? Rakus, berusaha untuk dia menguasai segala sesuatu untuk kepentingannya sendiri, walaupun mengorbankan akan orang lain. Ketamakan juga merusak rasa saling percaya, karena orang kikir hanya mencari kebaikannya sendiri dan tidak mempedulikan orang lain. Mereka melanggar aturan emas. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Selanjutnya Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Ibrani terkait dengan para pemimpin yang ada di komunitas mereka. Di dalam Ibrani 13 ayat 7 mengatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Apa maksudnya ini? Paulus mendorong kita untuk meniru para pemimpin yang membagikan firman Tuhan kepada kita. Tidak hanya meniru mereka, tetapi juga menaati mereka, atau dengan kata lain menaati apa yang difirmankan sesuai dengan firman Tuhan. Mereka adalah wakil gembala bagi gembala agung segala domba. Mereka memperhatikan kesehatan setiap anggota dan meniru Yesus dalam segala hal. Untuk pemimpin-pemimpin seperti ini, Paulus katakan kita harus perhatikan akan kehidupan mereka dan contohi iman mereka. Mari kita menghormati para pemimpin di dalam gereja kita, karena mereka adalah yang diutus oleh Tuhan untuk terus memberikan dorongan, arahan, memberikan kekuatan maupun teguran bagi kita untuk supaya kita terus setia kepada Tuhan. Kita terus sadar bahwa kita ini adalah warga negara surga, dan ketika Tuhan datang kita akan dijemput masuk dalam kerajaannya. Sukacita terpancar dari kepedulian dan kesetiaan para pemimpin yang dipadukan dengan keteladanan dan ketaatan jemaat. Di sana dikatakan ada sukacita yang akan terpancar di dalam pelayanan yang akan kita lakukan apabila ada kepedulian dan kesetiaan dari para pemimpin dan dipadukan, digabungkan dengan keteladanan dan ketaatan di dalam jemaat. Sukacita ini mencerminkan sukacita para gembala karena mereka diterima oleh jemaat, dan sukacita mereka membawa jemaat mereka ke hadapan Tuhan. Jadi, orang-orang percaya dinasihati untuk menaati para pemimpin karena mereka yang menjaga akan jiwa mereka, menjaga akan kerohanian dari anggota jemaat ini untuk terus ada di dalam Kristus. Sebagai anggota-anggota jemaat, mari kita bersedia untuk dituntun oleh pemimpin-pemimpin di dalam jemaat kita. Dan sebagai seorang pemimpin, mari kita menuntun akan domba-domba yang Allah percayakan kepada kita untuk dituntun, diarahkan, diberikan kekuatan melalui firman untuk terus setia kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa kita juga harus berhati-hati oleh karena ada ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang aneh, yang tidak sehat, yang berkembang di jemaat Ibrani pada waktu itu. Ibrani 13 ayat 9 mengatakan, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Pada waktu itu ada masalah yang terjadi. Ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman yang berusaha merongrong masuk ke dalam jemaat Tuhan. Keselamatan itu bukan dengan kasih karunia, tetapi dengan pelbagai makanan dan aturan-aturan makanan. Apa maksudnya?
Meneguhkan hati dengan kasih karunia bukan dengan makanan. Bagaimana makanan bisa berhubungan dengan kasih karunia? Ini yang terjadi di jemaat di Ibrani pada waktu itu. Orang Ibrani cenderung mencari kerajaan Allah melalui ritual yang melibatkan makan dan minum pada saat-saat tertentu atau dengan cara-cara yang khusus. Atau dengan kata lain, mereka berusaha menggapai akan keselamatan ini bukan dengan kasih karunia tetapi dengan usaha mereka. Yakni salah satunya adalah di sini dikatakan dengan melibatkan makan dan minum pada saat-saat tertentu dan lain sebagainya. Paulus menyebutkan di sana ada mezbah dan kemah suci. Jadi tampaknya mereka masih percaya pada keselamatan melalui hukum-hukum upacara. Persembahan-persembahan yang dilakukan sejak manusia jatuh ke dalam dosa dalam perjanjian lama sampai ketika Yesus mati di kayu salib, dan itu semua sudah selesai. Upacara-upacara korban baik harian maupun tahunan itu sudah selesai. Tetapi ada kelihatannya beberapa orang yang ada di dalam Ibrani ini yang mereka masih mempercayai bahwa ketika melakukan itu maka mereka akan memperoleh keselamatan. Tapi Paulus menekankan kembali bahwa itu semua sudah selesai karena kasih karunia itu adalah pemberian Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Satu-satunya cara untuk diselamatkan adalah oleh kasih karunia Allah melalui pengorbanan Yesus. Apapun yang kita coba tambahkan ke dalam kasih karunia Allah hanyalah makanan yang tidak memberi faedah dan bertentangan dengan Injil. Dan kalau kita hubungkan dengan kehidupan berjemaat kita pada saat ini, kita harus berhati-hati dengan ajaran-ajaran yang seperti ini yang bermunculan di dalam jemaat kita yang tidak sesuai dengan firman. Patokannya adalah firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, itulah yang harus kita lakukan. Dan apabila ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, cek kembali kitab suci kita. Dengan penuh kerendahan hati, mari kita membacanya. Pertolongan Roh Kudus memberikan arti kepada kita, sehingga kita dapat membedakan mana ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan dan mana ajaran-ajaran buatan manusia. Pada prinsipnya, ini sama dengan keadaan di jemaat Ibrani. Tinggal pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau merenungkan akan firman Tuhan itu siang dan malam sama seperti dengan Daud katakan, atau kita akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman. Dan pada akhirnya apa yang harus kita lakukan? Di dalam Ibrani 13 ayat 13 mengatakan, karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Apa kaitannya ayat ini dengan peliharalah kasih persaudaraan? Mari kita lihat bersama. Segala sesuatu yang kotor, tidak bermoral atau tercela harus dibuang dari perkemahan. Contohnya, sisa dari beberapa korban, sampah organik, penderita kusta dan najis, penghujat dan lain sebagainya, itu harus dikeluarkan dari perkemahan. Dilempar keluar dari perkemahan itu memalukan. Dan seharusnya kita yang harus menanggung akan ini semua. Oleh karena kita ini adalah manusia yang berdosa, manusia najis, tidak ada sesuatu yang baik di dalam diri kita. Paulus mengatakan seperti itu. Tetapi Yesus mengambil bagian, mengganti akan posisi kita. Dia mengambil rasa malu itu pada dirinya dengan disalibkan di luar perkemahan. Paulus mengingatkan kita bahwa jalan kepada Tuhan adalah jalan penderitaan dan rasa malu. Seperti yang Yesus katakan dalam Matius 16 ayat 24, dengan berjalan di jalan ini, kita meninggalkan perkemahan yang rusak dan berjalan menuju kota yang akan datang. Kita yang seharusnya menderita, yang seharusnya mengalami kematian, tetapi Yesus yang menanggung akan segala hal-hal yang memalukan ini supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan jangan kita lupa bahwa kita yang sudah mengetahui akan kebenaran ini, di luar sana masih banyak orang-orang yang memerlukan akan pertolongan kita, menderita oleh karena tekanan-tekanan yang datang silih berganti di dalam kehidupan, menderita dengan pergumulan-pergumulan dosa, ketergantungan obat-obatan, berusaha lepas dari kecanduan, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Peliharalah kasih persaudaraan. Yang harus kita lakukan adalah mari kita datang menjangkau mereka. Sama seperti yang Yesus telah contohkan ketika ia hidup di dunia ini. Dia menjangkau orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia. Intinya adalah mari kita mempraktikkan firman yang kita sudah ketahui bersama. Bukan hanya sekedar teori saja, tetapi pada akhirnya ketika kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat sepanjang triwulan ini, kita mampu untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah anak-anak Allah, pewaris
kerajaan sorga. Itulah sebabnya mari kita memelihara kasih persaudaraan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini di dalam pelajaran Sekolah Sahabat. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat memelihara kasih persaudaraan di mana saja kami berada. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.